Di awal Juni tahun 2023 kemarin, kita baru aja nih dapat penghargaan. Ya, bisa dibilang kebanggaan lah bagi untuk Indonesia. Nah, mungkin orang ini ibaratnya nggak bisa melihat dunia, tapi dunia bisa melihat dia. Harusnya sih kalian udah pada tahu ya, orang yang gue ceritain ini. Yang pastinya dia adalah Putri Aryani. Nah, si Putri Aryani ini gimana sih ceritanya? Ceritanya itu adalah dia mendapatkan Golden Buzzer nih dari seorang yang namanya Simon Cowell. Nah, buat lo yang nggak tahu siapa Simon Cowell ini adalah juri paling galak dan juga paling ditakuti, disegani di dalam American Got Talent. Nah, itu dia kira-kira sepintas mengenai ceritanya. Nah, yang gue mau kupas di sini udah pasti ada berita yang barusan juga cukup menghebohkan di sekitar pertengahan Juni kalau gue nggak salah. Nanti gue coba muncul di sini ya tentang beritanya. Nah, jadi dikatakan bahwa Putri Aryani ini mendapat 7 triliun dari seorang, gue nggak tahu ya, ini gue kurang jelas banget beritanya. Apakah dari Simon Cowell yang langsung dia dapat 7 triliun atau 1 juta US dollar kalau nggak salah ya, atau apakah memang dari acara American Got Talent itu sendiri. Nah, intinya adalah berarti seorang Putri Aryani diperkirakan akan mendapatkan 7 triliun rupiah, bayanginnya itu. Nah, kira-kira kalau 7 triliun ini kita masukin ke Indonesia bakal kena pajaknya berapa ya? Langsung aja yuk kita coba hitung kalau misalnya 7 triliun masuk ke dalam kantong pribadi kita ataupun ibaratnya yang menambah penghasilan kita. Oke, di sini gue punya 3 mekanisme nih. Yang pertama adalah kalau misalnya Putri Aryani dianggaplah dia dapat bonus nih tiba-tiba 7 triliun. Nah, kita coba aja ya simulasinya yang pertama. Yang pertama adalah kalau misalnya bonus ini yang gue harus tekanin di sini adalah kita nggak perlu kalihin sama 12 bulan. Karena kan kalau misalnya kalian nonton video gue di sini, gaji itu kita kalikan dulu dengan 12. Nah, kalau bonus ini kita nggak perlu lagi disetahunkan, karena memang begitu aturan per 16-nya. Nah, lalu seperti biasa kita kurangin dengan biaya jabatan, kita kurangin lagi dengan PTKP-nya. Nah, tadi biaya jabatannya adalah maksimal hanya 6 juta setahun. Lalu kalau untuk PTKP-nya anggaplah dia seorang diri, jadi hanya 54 juta. Nah, maka dari itu didapatlah hasil dari pengurangan tersebut adalah menjadi 6 triliun 999 miliar 940 juta. Nah, itu penghasilan kena pajaknya dia sebelum dikalikan dengan tarif progresif. Nah, untuk tarif progresif gue langsung munculin aja ya, gak terlalu detail, ada di sini biar lu bisa lihat sendiri. Intinya adalah dia harus dikalikan 5% dikali 60 juta dulu, lalu 15% dikalikan dengan 190 juta, 25% dikali 250 juta, 30% dikali 4,5 miliar, dan terakhir pastinya 35% dikalikan dengan 6 triliun 900 bla 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 miliar. Banyak banget kan yang harus dikalikan. Nah, setelah itu kalau misalnya disamadengankan, dapatlah negara akan punya keuntungan kira-kira sebesar 2 triliun 400 miliar lebih lah, kurang lebih. Nah, itu dia potensi yang pertama akan didapatkan negara kalau misalnya si Putri Aryani ini menganggap sebagai 7 triliun ini dia dapatkan langsung masuk ke kantong pribadinya sebagai orang pribadi. Nah, itu metode yang pertama. Sekarang kita masuk ke metode yang kedua nih. Metode yang kedua ini sebenarnya sangat sederhana. Si Putri tinggal membentuk sebuah badan. Jadi contoh aja badannya itu mungkin berbentuk CV kah, ataupun PT, ataupun mungkin koperasi. Nah, anggaplah si Putri udah bangun sebuah badan. Anggaplah dia sebuah PT ya. Di bulan ini atau di bulan Juni, anggap aja si Putri gak ada beban sama sekali. Jadi pure pendapatan 7 triliun rupiah. Maka 7 triliun rupiah ini kita kalikan dengan 22%. Nah, kalau dilihat di hasilnya adalah pajak yang harus dibayarkan itu turunnya cukup signifikan. Dimana pajak yang harus dibayar itu hanya sebesar 1 triliun 540 miliar rupiah. Nah, jadi si Putri kira-kira cuma dapat bersihnya itu 5 triliun 460 miliar rupiah. Nah, itulah kalau misalnya si Putri pakai metode dia membentuk sebuah badan. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Dimana kalau metode 3 ini cukup simpel banget. Ibaratnya lebih simpel lagi daripada si badan tadi. Dimana Putri ini anggap aja dia dapat 7 triliun karena dia berhasil menjual lagunya dia. Karena kan kalau dilihat di sini Simon Cowell kasih dia Golden Buzzer itu karena dia
bernyanyi dengan suara yang bagus banget. Nah, kalau kita ibaratnya si Putri ini jualan lagunya sebagai royalti, maka pajak yang dikenakannya pun hanya sebesar 15%. Nah, kalau misalnya 15% itu pajaknya hanya menjadi 1.050 miliar rupiah. Nah, jadi pajaknya tambah turun lagi tuh. Itulah 3 metode yang si Putri Aryani bisa pakai nih. Kira-kira kalau menurut kalian yang mungkin jago pajaknya, ada nggak sih metode lain yang bisa membantu si Putri Aryani ini ibaratnya bayar pajaknya nggak terlalu besar lah? Karena kalau dilihat di 3 metode ini, yang paling masuk akal ya hanya metode pada saat dia menjual lagunya, di mana hanya terkena royalti sebesar 15%. Nah, kira-kira ada nggak sih metode lain yang menurut lo bisa lebih murah lagi nih pajaknya? Coba deh komen aja di bawah ya. Jadi kita bisa diskusi nih. Kira-kira siapa tahu ada metode yang lebih menguntungkan nih kalau misalnya benar-benar si Putri Aryani dapat 7 triliun rupiah. Oke? Itu aja video gua kali ini. Dan seperti biasa, stay private, stay humble, be rich, and plus ultra.